Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Junadriska dengan NIM 2186206049. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi untuk memenuhi ujian tengah semester IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Karakteristik ruang. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaan berbukit-bukit, tidak rata tetapi tanahnya subur, sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Begitu juga dataran rendah yang tanahnya datar, cocok untuk area permukiman, perkantoran, dan industri, sehingga penduduk di dataran lebih cocok jika bekerja di sektor industri dan jasa sebagai karyawan, pegawai, pedagang, dan lain-lain. Karakteristik wilayah Indonesia dilihat dari A. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkar bumi. Sementara itu, garis bujur adalah garis imajinasi yang melingkar bumi secara vertikal. Garis lintang terbagi atas garis lintang utara atau LU dan garis lintang selatan atau LS. Garis lintang utara dan selatan atau LS. Garis lintang utara dan selatan dibagi oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Sementara itu, garis bujur terbagi atas garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT. Garis bujur barat dan garis bujur timur dipisahkan oleh Greenwich Mean Time atau GMT. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. B. Letak geografis. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. C. Letak geologi. Letak geologi Indonesia yang berada di titik permukaan dari 3 lempeng teknologi besar, yaitu lempeng Indonesia, lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di daerah pertemuan antara lempeng ini mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia rawan terjadi gempa bumi. D. Keadaan alam wilayah Indonesia. Indonesia memiliki 50 besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api, sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. E. Keragaman flora. Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis dan juga memiliki posisi strategis dalam lingkungan hidup di dunia. Indonesia sebagai pemilik hujan tropis terluas ketiga
di dunia setelah Brazil dan Kongo. Dengan lebih dari 130 juta hektar hutan hujan tropis, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dalam keberagaman flora. Diperkirakan bahwa di seluruh dunia terdapat sekitar 2 juta spesies tumbuhan yang telah dikenali, dan dari jumlah tersebut 60% diantaranya terdapat di Indonesia. Pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. A. Pegunungan. Pegunungan digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Selain itu, keindahan alam yang ada di daerah pegunungan seringkali dijadikan untuk kegiatan pariwisata. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Pegunungan Dieng digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang, Puncak Bogor untuk lahan perkebunan teh, Pegunungan Bromo untuk rekreasi, dan Pegunungan Jaya Wijaya untuk jalur pendakian dan tambang emas. B. Dataran rendah. Dataran rendah digunakan untuk sektor pertanian, perdagangan, perikanan barat, peternakan unggas, dan kegiatan industri. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian sebagai berikut: Karawang sebagai pusat industri, Semarang untuk perikanan atau tambak, Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan untuk perkebunan sawit. C. Pantai dan laut. Pantai dan laut digunakan untuk sektor perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah: pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di selatan Pulau Jawa menghasilkan sarang burung walet. D. Sungai. Sungai digunakan untuk kegiatan perikanan, irigasi, dan juga sebagai jalur transportasi. Pemanfaatan sungai di Indonesia adalah: Sungai Musi untuk perdagangan, Sungai Kapus sebagai jalur transportasi, Sungai Bengawan, Solo untuk irigasi. E. Danau dan waduk. Danau dan waduk adalah digunakan untuk sektor pariwisata, irigasi, pembangkit listrik, dan juga perikanan. Pemanfaatan waduk di Indonesia adalah: Waduk Gajah Mungkur untuk sarana irigasi, Danau Toba untuk pariwisata dan irigasi, Waduk Jatiluhur untuk PLTA. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. A. Pemanfaatan langsung. Pemanfaatan langsung adalah sumber daya alam dinikmati atau dikonsumsi langsung, cukup melalui proses pengolahan yang relatif singkat, atau pengolahan menggunakan alat sederhana. Contohnya adalah: 1. Pertanian. A. Padi sebagai makanan pokok. B. Sayuran sebagai makanan pokok dan obat. C. Jagung sebagai makanan pokok. 2. Perkebunan. A. Kapas bahan baku pakaian. B. Karet sebagai bahan baku ban. C. Tebu sebagai bahan baku gula. 3. Perikanan.
A. Ikan sebagai makanan pokok dan sumber protein. B. Rumput sebagai laut kosmetik. C. Terumbu karang sebagai obat-obatan. 4. Kehutanan. A. Kayu sebagai jati perabot dan lahan bangunan. B. Madu sebagai sumber protein. C. Kayu sebagai ulin pembuat kapal. 5. Peternakan. A. Lebah sebagai madu. B. Kambing sebagai makanan pokok dan sumber protein. C. Ayam sebagai makanan pokok dan sumber protein. B. Pemanfaatan secara tidak langsung. Sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harus melalui proses pemilihan, peleburan, pemisahan, perakitan melalui beberapa tahapan. Contohnya sebagai berikut. 1. Minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan. 2. Gas alam sebagai bahan bakar kompor gas. 3. Timah sebagai lapisan pelindung logam. 4. Aluminium sebagai perabot rumah tangga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.